Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di malam Sabtu ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bersama-sama bergabung di room yang mungkin sebentar lagi juga akan ramai ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu ya. Amin. Semoga semangat 17 Agustus kemarin masih melekat di diri kita. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu, senang sekali saya malam ini bisa membersamai Bapak Ibu, menemani Bapak narasumber kita yang luar biasa hebat. Ya, tapi sebelumnya mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena katanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan saya Tri Pangesti. Saya adalah salah satu GCE Banten yang berasal dari Kabupaten Serang, dan saat ini saya bertugas di SD Negeri Sadah. Mungkin cukup segitu aja deh perkenalannya. Ya, pertama-tama terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita bertolabul ilmi di room ini. Salam hormat juga dari saya untuk Kapten GCE Banten Bapak Dudi Wahyudin. Tadi saya sudah ada ya, tapi mungkin beliau masih Om di mana? Pergi ya? Nah, juga kepada teman-teman dari GCE Banten dan juga Bapak Ibu yang hebat-hebat ini. Ya udah. Mungkin ya udah apa-apa. Perkenalan dari saya ataupun awalan dari saya nggak akan berlama-lama gitu Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak narasumber kita yang kece habis ini. Nah, narasumber kita hari ini adalah Bapak Abdul Karim. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah mengenal. Bapak Abdul Karim ini adalah kapten dari Kabupaten Lebak ya Bapak Ibu. Beliau juga seorang koordinator guru penggerak di Provinsi Banten dan saat ini bertugas di SMP 5 Gunung Kencana Kabupaten Lebak. Nah, materi yang akan dibawakan Bapak Karim untuk malam ini adalah tentang pemanfaatan LMS edukatif sebagai media pembelajaran blended learning. Mungkin untuk lebih mendalami tentang materi yang akan dipaparkan nanti kita langsung saja ya menyerahkan waktunya kepada Bapak narasumber, atau mungkin Bapak Kapten apakah akan memberikan sepatah dua patah kata untuk membukanya? Lanjut dulu kayaknya Bu Tri. Oh, lanjut dulu, baik. Karena mungkin sedang ada kesibukan ya. Untuk itu kepada Bapak Abdul Karim waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tri ya panggilnya, atau Bu apa nih? Ibu Tri aja. Bu Tri aja ya. Terima kasih Bu Tri, waktunya ternyata dari Kabupaten Serang juga ya, sesuai dengan domisili saya juga di Kabupaten Serang. Ada ya Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini ya, di akhir pekan ini, meskipun di sela-sela mungkin kelelahan Bapak dan Ibu ya, telah mengikuti berbagai lomba ya, tapi alhamdulillah saat ini sudah bergabung ini 56 peserta di ruang virtual ini. Yang terhormat Bapak Dudi Wahyudi selaku Kapten Belajar ID Provinsi Banten, yang saya hormati para Kokapten ya dari 8 kabupaten kota di Banten, teman-teman panitia, tim kreatif ya yang luar biasa nih, ada Bu Resita, Bu Heni, Bu Ati ya, dan semuanya keren-keren ya, dari awal ini sudah
ke-13 ya kalau tidak salah ya. Iya betul Pak. Nah, ini sudah seri yang ke-13 ya. Teman-teman ini luar biasa Bapak dan Ibu, tidak pernah kendor ya. Terus bersemangat ya. Sesuai dengan tema 17 Agustus kita ya, terus melaju untuk Indonesia maju ya. Yang saya banggakan para Bapak dan Ibu guru hebat ya, yang pada malam hari ini juga sudah menyempatkan hadir ya. Saya awalnya pesimis nih, weekend gini apalagi di sela-sela kesibukan ya, peserta mungkin sedikit, tapi ternyata alhamdulillah ya kita sudah 60 tembus 60 orang ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita seperti ini bisa terus menjaga ya Bapak Ibu ya. Karena ketika Bapak dan Ibu sudah tidak ada semangat ya, itu sia-sia semuanya ya. Saya masih teringat perkataan dari Kepala PMPTK Matematika yang sekarang sudah berubah menjadi BPGP Yogyakarta ya. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah mana kita memiliki semangat ya. Nah, memang betul. Setelah saya renungkan ya, saya selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudah-mudahan saya selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan semangat ya. Karena kalau tidak ada semangat ya, apapun menjadi berat ya. Tapi ketika kita bersemangat ya, yang tidak mungkin pun menjadi bisa kita jalani ya. Baik Bapak Ibu ya, tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama ya. Sedikit mungkin saya berbagi pengalaman saja, bercerita saja di sini Bapak dan Ibu ya. Saya bukan narasumber tapi hanya sedikit sharing saja apa yang mungkin pernah saya lakukan terkait dengan materi yang sudah saya disampaikan oleh Putri tadi ya, terkait dengan learning management system ya. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam panutan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk umat yang beroleh syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu ya, tadi sudah disampaikan oleh Putri ya, saya merupakan co-kapten Belajar ID ya. Kenapa saya dulu oleh Kapten Dudi ditunjuk menjadi co-kapten, karena memang yang mungkin lebih dulu ya, lebih dulu mengikuti GCE ya, atau dulu disebutnya GMT ya, level 1, level 2, level 3 ya. Karena memang program itu dilaksanakan ketika pandemi ya, dan memang sangat dibutuhkan ya. Dan saya dari Kabupaten Lebak mungkin salah satu yang lebih dulu mengikuti itu, sehingga diberi tugas oleh Kapten Dudi untuk membantu waktu itu mensosialisasikan terkait dengan akun Belajar ID berikut dengan pemanfaatannya ya. Nah, selanjutnya menjadi helpdesk ya, dan sampai sekarang mungkin karena memang program ini berlanjut ya, sampai sekarang alhamdulillah ya, untuk Belajar ID ini sudah mungkin hampir merata lah di semua daerah, walaupun mungkin tingkat aktivasi kita masih rendah karena berbagai dinamika di lapangan ya, termasuk dengan keluar masuk siswa, dalam artian yang lulus, yang masuk kan tentu datanya selalu dinamis. Bapak Ibu, selanjutnya saya juga diberi amanah oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Banten ya, sebagai koordinator guru penggerak ya. Jadi bagi guru-guru yang sudah lulus menjadi guru penggerak, ya itu juga lagi-lagi karena saya memang lebih dulu ya, lebih dulu menjadi guru penggerak di Provinsi Banten ya, di angkatan 2 secara nasional. Kalau di Banten itu angkatan pertama, Lebak dan Pandeglang itu yang pertama ada guru penggerak ya. Jadi sehingga BGP memberi amanah saya itu karena memang lebih dulu ya, lebih dulu menjadi guru penggerak dan aktif di komunitas ya. Dan saya pun jadi kepala sekolah Bapak Ibu, alhamdulillah sudah melewati 1 tahun ya. Baru kemarin bulan yang lalu ulang tahun ya sebagai kepala sekolah ya, itu juga wasilahnya dari program guru penggerak ya. Jadi mengikuti regulasi saja ya. Nah baik Bapak dan Ibu, untuk malam hari ini ya saya izinkan share screen ya. Sebentar.
ini oh ini ya, maaf, baru muncul. Oke, gimana Bu Tri, sudah ada? Sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Bapak Ibu, tema pada malam hari ini tadi disampaikan oleh Bu Tri ya, pemanfaatan LMS Edukati sebagai media pembelajaran blended learning ya. Nah, sebelum masuk ke sini Bapak dan Ibu, saya masih teringat kemarin karena memang menyimak ya. Awas nabrak ceng otak. Pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia ya. Ini yang saya garis bawahi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan bonus demografi ya. Bonus demografi yang dimiliki oleh negara kita ya. Nah, ini dengan harapannya adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Nah, meskipun mungkin di antara Bapak dan Ibu ya yang hadir di sini sebagai Bapak dan Ibu guru ya, kita sedikit membayangkan tahun 2045 itu mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah purna dari kedinasan, ada juga yang menuju purna ya. Kalau saya sendiri kalau tidak salah itu 2042 ya. Mungkin saat-saatnya saya nanti menyaksikan ya bagaimana Indonesia di 2045 ya, sambil merenung mungkin apa peran kita yang sudah diberikan untuk negeri ini ya. Bagaimana bisa meraih ya yang terbaik ya. Karena Bapak Ibu semua kita berada di dunia pendidikan di mana peluang kita ya, kesempatan kita untuk berkontribusi kepada negeri ini cukup besar ya. Nah, Bapak dan Ibu, baik kita kembali ke topik yang saya akan bawakan ya. Nah, learning management system ya. Nah, sebelum membahas tentang learning management system ya, boleh saya bertanya atau mungkin Bapak dan Ibu boleh dituliskan di kolom chat ya. Apa yang harus Bapak Ibu tuliskan? Yang pertama nama, asal sekolah ya, dan menjawab pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan LMS ya? Kalau pernah, tuliskan pernah ya. Pada kegiatan apa gitu ya? Boleh dituliskan Bapak Ibu ya. Misalkan saya pernah pada kegiatan PPG ya misalkan, atau PGP atau sedang kuliah gitu. Boleh Bapak Ibu, saya ingin melihat dulu nih teman-teman yang ada di sini itu sudah semuanya mengenal ya. Nah, pernah, boleh Bu Rini dituliskan ya, pernah pada kegiatan apa ya. Boleh dituliskan dulu ya. Nah, kalau misalkan semuanya sudah pernah mengembangkan ya, sesinya saya akan akhiri ya. Nah, boleh. Oke. Nah, ini boleh ya, sambil chat ya, saya lihat dari atas nih. Banyak dari mulai. Banyak ya, dari mana PPG, saja nih, Mas. Dari Cilegon ya. Ibu Depi Herdiani, SMP 11 Cilegon ya. Saya pernah menggunakan LMS pada kegiatan perpilihan PPG Daljab. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kebetulan saya juga Bu kemarin memegang dari guru Pamong, tapi di matematik saya di Untirta ya. Memang menggunakan LMS ya. Oke, Bu Selvi ini pernah saat mengikuti workshop ya. Bu Rini Agustin saat diklat IPK, guru apa nih? Guru IPK apa nih Bu Tri? Guru apa ya? GPK. Banyak nih GPK juga nih. Oke, karena pada kegiatan CGP kemarin angkatan 6 Pak Budi Budiman ya, masih hangat ya. Wah, sampai bedanya Pak Budi kalau kemarin itu kita mengejar checklist apa centang ya, centang biru ya, apa tuh pengejar apa pejuang centang ya. Kalau sekarang betul. Tidak centang. Sekarang itu warna hijau ya. Nah, nanti saya akan coba kita lihat di LMS yang saya tampilkan nanti ya. Karena saya pas lihat, kebetulan saya juga PP di angkatan 9 ini ya. Jadi saya ini PP yang kedua kalinya, PP di angkatan 6, sekarang di angkatan 9. Ternyata ada sedikit perbedaan tampilan dari LMS-nya. Baik Bapak dan Ibu, pernah, wah ini sudah pernah semuanya sepertinya nih. Nah, tapi baik. Masih ada beberapa sih yang belum. Ada yang belum juga ya. Nah, guru pembimbing khusus GPK itu ya. Oh, iya. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, luar biasa ya.
di sini ternyata sudah pada mengenal dengan yang namanya LMS ya. Nah, Bapak dan Ibu, LMS ini memang di luar dugaan lah. Di luar dugaan menjadi satu kebutuhan di dunia pendidikan ya. Karena dulu saya dengan Kapten Dudi ini tahun 2011 ya, ikut yang namanya diklat online dari PPTK Matematik. Yang namanya LMS itu modal itu masih sangat asing lah. Asing ya. Mungkin PPTK Matematik juga satu-satunya yang mengembangkan itu ya. Nah, sehingga perkembangannya pun tidak begitu sepesat sekarang. 2011, 2015 baru berkembang lagi ketika ada diklat pasca UKG ya. Nah, kemudian berkembang ada di guru pembelajar, kemudian di PKP. Nah, di PKP sendiri sebetulnya dulu kementerian itu sudah mengembangkan ini ya, sudah mengembangkan LMS ini. Namun tidak begitu optimal ya, karena lebih cenderung ke pembelajaran secara luringnya. Padahal di daring itu sangat diharapkan ya. Nah, kemudian terjadilah pandemi ya. Nah, pandemi telah memaksa kita ya bagaimana merubah pembelajaran lama menjadi pembelajaran dengan paradigma baru ya. Nah, kita dipaksa ya, walaupun kita tidak begitu berminat ya dengan pembelajaran menggunakan LMS ya, semua berubah begitu cepat ya. Bahkan perguruan tinggi pun yang dulunya jarang sekali menggunakan LMS, semuanya sekarang hampir menggunakan ya. Kalau di UT sendiri sebetulnya kan pembelajaran jarak jauh sudah dilakukan jauh-jauh hari, mungkin dari zaman dulu ya, zaman orang tua kita kuliah ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibunya yang kuliah di UT ya. Kalau saya bergabung di UT baru 6 tahunan ya. Ketika saya bergabung pun sama ya. Kita menggunakannya pembelajaran jarak jauh tapi masih bersifatnya tutorial luring dan penugasan modul ya. Tapi sekarang sudah full LMS ya dari saat pandemi ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini saya mengajak ke Bapak dan Ibu untuk terbuka netral. Kenapa? Di sini mayoritas GCE ya, Google Certified Educator ya. Dan mungkin sebagian sudah mengenal, kita punya platform yang namanya Google Classroom ya. Nah, sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, sebagai praktisi di pendidikan ya, kita harus netral ya. Netral, tidak ada fanatisme ya. Tidak ada kecenderungan ke salah satu platform, ke salah satu aplikasi ya. Nah, kita di sini netral untuk apa? Supaya hasanah keilmuan kita itu lebih luas ya. Nah, ketika kita punya fanatisme terhadap satu aplikasi, satu platform, nah itu akan mengungkung ya atau membatasi kita untuk terus berkembang ya. Di Google Classroom yang dimiliki oleh Google ya. Saya kenapa bahas Google Classroom karena di sini kan kita banyak yang yang Google Certified yang memang memanfaatkan itu ya. Saya ketika menjadi guru di SMP 5 Rangkas Bitung terakhir ya, semua kelas yang saya ajar sejak pandemi bahkan pasca pandemi ya, kalau orang mengatakannya era new normal, saya menggunakan tetap Classroom ya. Sampai ketika saya berakhir jadi guru pun ya, maksudnya ketika saya dapat tugas menjadi kepala sekolah ya, saya tetap mengembangkan Google Classroom itu dan menggunakan. Kenapa? Karena memang sangat friendly ya, sangat mudah digunakan ya, simple ya. Namun begitu ada beberapa hal yang memang tidak bisa terakomodir ya, karena semakin semakin kompleksnya kebutuhan terkait dengan pemanfaatan LMS ini ya. Nah, baik Bapak Ibu ya, lanjut ya. Iya, silakan Pak. Sudah ini ya, berpindah ya. Iya, ini sudah ke slide. Ya. Kembali dulu ya dari definisi LMS itu sendiri ya. Ini ada pendapat dari Ann Gordon ya, bahwa environment ya atau lingkungan yang dipergunakan oleh pengajar, dosen, instruktur dalam membuat, menyimpan, menggunakan kembali ya, mengelola serta
menyampaikan materi kembali ya. Di sini ada kata kuncinya adalah menggunakan kembali, mengelola, dan menyampaikan pembelajaran. Nah ini kalau kita sandingkan dengan definisi yang ada di Wikipedia ya, bahwa LMS itu sebuah perangkat lunak untuk menyampaikan tracking serta mengelola pembelajaran ya. Nah oleh karena itu LMS bisa dikatakan sebagai perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Nah ini karena di sini juga sudah banyak yang menggunakan ya. Saya tidak begitu banyak membahas tentang definisi ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sedikit flashback ke belakang ya. Bayangkan kembali ketika kita duduk di bangku SD ya. Kira-kira Bu Tri ini tahun berapa di kelas 1 SD ya? Saya masuk SD tahun 89, Pak. Oh, berarti sama ya, sama. Kalau Bu Ati kayaknya tahun 80-an ya Bu Ati ya. Bu Resita. Oke. Ada Bu Titin, banyak juga nih dari Lebak ya. Alhamdulillah nih teman-teman saya. Jadi ketahuan deh kalau saja itu Pak. Ya iya, makanya. Dong, Pak. Ya. Nah, Bu Resita tahun berapa nih masuk SD-nya ya? Saya tahu kalau saya masuk SD tahun 89 berarti sudah. Kita kalau Bu Putri berarti tahun 89 berarti ya enggak jauh lah seumuran itu. Seumuran. Kalau Bu Ati kayaknya sih kemarin-kemarin tahun 2000-an kayaknya masih baru masuk. Wow. Bu Resita ketawa. Ya. Nah, Bapak Ibu ya. Bagaimana pembelajaran tahun waduh Bu Depi tahun 90 baru lahir. Aduh, berarti masih, kita udah sekolah, Pak. Nah, ya. Nah, ini bayangkanlah ketika dulu pembelajaran dulu ketika misalkan guru masih mencatat ya, memberikan tugas ya. Kemudian tugas-tugas siswa itu dibawa ke ruang guru, ditumpuk kan ya. Nah, ditumpuk, diperiksa, diberi nilai ya. Nah, kesini kan masih ada nih guru yang membawa tugas ke mejanya ya dari berbagai kelas karena kesibukan gurunya. Nah, kemudian sampai pertemuan berikutnya ya belum diperiksa juga ya. Akhirnya dibawa lagi ke kelas ya. Akhirnya diperiksa oleh siswanya ya. Nah, ini yang merasa ya nggak apa-apa ya, kembali saja ke jalan yang benar ya. Bahwa itu memang hal yang kurang baik. Nah, bukan nyindir Pak Nanay ya. Ini Pak Nanay dari ini loh, dari Pelabuhan Ratu ya. Alhamdulillah bisa sampai juga nih ya. Bukan nyindir Pak Nanay. Itu zamannya saya, Pak. Sama flashback ke belakang aja ya sambil bertaubat lah, mengingat-ingat dosa masa lalu ya. Nah, jika masih ada guru seperti itu ya mohon tidaklah ya. Sekarang sudah zamannya sudah bukan zaman lagi seperti itu ya. Kita bisa memanfaatkan berbagai aplikasi ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, saya bercerita di sini ya. Ketika anak-anak kita ya di kehidupan sehari-hari sudah difasilitasi oleh teknologi ya, dipaksa difasilitasi oleh teknologi, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam ekonomi, dalam keseharian. Nah, tiba-tiba datang ke sekolah ya, belajar seperti tahun 90-an ya. Nah, ini kan ironis banget ya. Kita mengajari anak-anak yang akan hidup di masa yang akan datang, di mana zamannya saja kita tidak bisa membayangkan ya, akan seperti apa nanti ya. Karena sekarang kan di materi numerasi saja ada yang namanya data dan ketidakpastian ya. Nah, data dan ketidakpastian ya. Ada materi salah satu domain dari numerasi ya. Mohon maaf kalau saya salah, nanti boleh dikoreksi Bapak Ibu ya. Jadi di situ bahwa kita harus mendidik anak itu ya sesuai dengan zamannya dan mempersiapkan zaman yang akan mereka hadapi ya. Jadi ketika kita masih mengajar seperti tahun 90-an ya, itu menurut saya itu keliru lah. Keliru, harus segera bagaimana kita sebagai guru selalu berimprovisasi. Makanya saya selalu mengajak ya dimanapun saya berada ya, mari guru itu harus terus update dengan informasi-informasi terbaru ya, termasuk bagaimana cara kita mengajar ya. Karena tadi kalau kita punya semangat itu ya, insya Allah ya peran kita ya sebagai guru ini akan banyak bermanfaat ya. Nah, Bapak Ibu, nah kemudian di sini ya
LMS ini sebagai pemenuhan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai refleksi pemenuhan kebutuhan yang saya tadi sudah sebutkan ya. Nah, Bapak Ibu meskipun sekarang kita sudah berada di era normal ya, kita sudah berada di era tidak pandemi ya, tapi saya kira LMS ini masih sangat diperlukan ya. Kalau di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi itu sekarang hampir seluruhnya menggunakan LMS ya. Nah, di sekolah pun sama ya. Saya kemarin mendengar informasi di salah satu sekolah di Kabupaten Serang ya, di SMA 1 Bandung ya. Bukan Bandung Paris Panjapa, tapi ini Bandung tetangganya Cikande ya. Semua guru katanya menggunakan LMS ya. Menggunakan LMS yang memang difasilitasi oleh sekolah. Hebat, kata saya, luar biasa. Mungkin boleh kalau ada Bapak Ibu guru yang dari Bandung ya, di sini boleh nanti bercerita lah. Saya juga sudah direncanakan saya mau berkunjung ke sekolahnya ya, sedang mencari waktu untuk ingin belajar seperti apa ya manajemennya. Kalau saya butuh manajemennya, bagaimana bisa diterapkan itu ya, karena kalau dari personal guru-guru ya mungkin bisa ya, tapi akan lebih maksimal jika ada intervensi dari pihak pimpinan ya, manajemennya. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu fungsinya sudah tahu Bapak Ibu semua ya, bahwa LMS sendiri merupakan teknologi untuk efektivitas. Untuk efektivitas bagaimana Bapak dan Ibu sebagai guru ya mengajar atau mungkin sebagai guru belajar ya. Nah tadi kan ada program guru pembimbing khusus, ada PPG, ada PGP ya, ada perkuliahan ya. Nah, semua kan menggunakan LMS ya. Nah, di sini saya mengajak ya Bapak Ibu ya, mengajak Bapak dan Ibu ya, kalau sekarang selama ini menjadi user ya atau pengguna ya, bagaimana sekarang kita mencoba mengembangkan sendiri ya. Nah, kenapa di LMS menggunakan LMS ini begitu penting dan sangat bermanfaat ya. Nah, di sini Bapak Ibu fitur-fiturnya itu ya bisa kita optimalkan. Seperti ya bagaimana siswa itu diberikan akses apa saja ketika kita menjadi guru, aksesnya apa saja. Nah, itu juga bagian dari manfaat dari atau kelebihan daripada LMS. Nah, ada banyak LMS yang kita kenal ya. Saya kutip dari websitenya Sekolah ID ya. Nah ini berbagai LMS ya. Boleh Bapak dan Ibu tuliskan di chat ya sekarang ya. Mana saja yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan di sini ya. Nah boleh untuk LMS ya, bukan untuk, kalau Canva kan banyak, tapi untuk membuat player. Kalau untuk LMS-nya apakah sudah atau belum? Boleh Bapak Ibu menuliskan di sini di kolom chat ya, apa saja yang LMS apa saja yang pernah digunakan. Google Classroom ya. Oke, Google Classroom. Ya. Pak Endang Wahyudi ini Google Classroom ya. Bu Selfie Google Classroom. Pak Endang Edmodo juga nih. Kalau Edmodo saya nggak begitu paham Pak Andang ya. Boleh nanti bercerita lah. Google Classroom ya. Pada umumnya di sini adalah Google Classroom ya. Nah ini oke, Bapak Ibu GCR ya Google Classroom ya, sama Bu Nunung, ada Bu Mega, Bu Marsalina ya. Oke, baik Bapak dan Ibu ya. Saya sampaikan tadi ya, memang untuk Google Classroom itu sangat friendly ya dan sangat mudah digunakan ya. Tetapi ada fitur-fitur yang memang mungkin tidak terakomodir untuk lebih luas ya. Nah, kita lihat sekarang saya akan sedikit berbagi cerita bagaimana menggunakan aplikasi LMS ya. LMS LMS Edukati ya. Nah, sebetulnya LMS ini Bapak dan Ibu ya, LMS ini sebetulnya kan masih sebentar.
error. Bentar, Bu. Oke, nah Edukati ini sebetulnya basisnya itu Moodle ya. Nah, kalau kita mengembangkan Moodle memang agak susah Bapak Ibu ya. Bukan agak susah, sebetulnya agak perlu waktu ya. Nah, di sini ada salah satu platform itu yang namanya Edukati. Nah, sebetulnya ini basisnya itu Moodle. Nah, ini dikembangkan oleh programmer di Bandung kalau tidak salah ya. Nah, saya sampaikan lagi di sini saya kan tidak berafiliasi atau menjual produk ya, tetapi berbagi pengalaman bahwa saya pernah menggunakan ini ya. Kok loncat-loncat ya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau saya besarkan agak sulit juga saya lihatnya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini hampir mirip dengan LMS yang biasa kita gunakan. Nah, kita sebagai guru ya, kalau selama ini sebagai user, boleh kita sekarang mulai mengembangkan sendiri ya. Mulai mengembangkan sendiri ya, minimal untuk kelas sendiri dulu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham, boleh Bapak Ibu jadi menjadi pelopor nanti di sekolahnya ya. Ini untuk untuk skala kecil gratis ya Bapak Ibu ya, gratis. Tapi kalau misalkan sudah skalanya skala besar ya, sudah ratusan orang bahkan ribuan, ya memang ini berbayar karena memang dibatasi oleh kecepatannya. Tapi kalau untuk kelas-kelas kecil ini tidak masalah, kita gunakan dulu ya. Nah, paling tidak Bapak Ibu untuk menambah pengetahuan Bapak dan Ibu boleh menggunakan ini. Nah, ini Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ya, kebetulan di sini mungkin ada yang pernah yang ikut kemarin workshop IKM yang diselenggarakan oleh guru penggerak Kabupaten Lebak bekerjasama dengan PGRI. Nah, menggunakan LMS ini karena dilakukan secara sinkronus dan asinkronus ya. Nah, ini sangat efektif Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena kita bisa memantau 318 peserta ya. Efektif, sangat efektif Bapak dan Ibu. Mereka terpantau dari mulai aktivitas mengakses materi, aktivitas mengikuti sinkronus, aktivitas terlibat dalam diskusi ya, aktivitas dalam mengerjakan tugas ya, mengerjakan tes dan post-tesnya ya. Bahkan fasilitatornya kami melibatkan 12 fasilitator kemarin itu dan 3 narasumber, dan mereka pun sama ya. Karena apa? Di LMS ini ya Bapak Ibu, kita bisa mengatur banyak hal ya. Bisa mengatur banyak hal, misalkan ya peserta ini tidak, atau siswa ini ya, kalau siswa di sekolah tidak akan bisa mengerjakan tugas atau tidak bisa mengakses materi sebelum mengerjakan pretest ya. Nah, bisa kita setting seperti itu. Atau modul itu akan terbuka ketika sudah memasuki tanggal berapa. Nah, seperti di guru penggerak kemarin kan ya, sekarang yang angkatan 9 kan baru jalan ya. Baru pretest hari ini. Ya. Sudah banyak yang bertanya, Pak, boleh nggak saya mengerjakannya tanggal 16, tanggal 17? Tidak bisa ya, karena memang nggak di settingnya seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga, nah ini kelas yang saya kelola kemarin ya. Jadi ada 6 kelas, nah ini tertampil berapa? 4, ada di bawah 2 lagi ya. Jadi ada 6 kelas yang dikelola ya dengan jumlah peserta 319 orang ya. Dan di antara peserta teman-teman di sini saya lihat tadi mereka juga peserta kegiatan workshop ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, yang menarik lainnya dari sini adalah ya ketika nah ini tampilannya kan mirip lah dengan yang digunakan oleh kementerian sekarang. Kalau kemarin ketika PPG, ketika PGP angkatan sebelumnya, ketika program nasional itu ke sekolah penggerak ya, biasanya peserta itu jadi pejuang centang
biru ya, centang biru di kanan ya. Nah, itu kan pokoknya pantang pulang sebelum Centang centang. biru. Nah, ya betul ya. Nah, itu ya pandang ya. Nah, pandang apa nih yang terbaru nih mengejar centang biru ini? Kalau sekarang kalau saya lihat kalau tidak salah sekarang itu Bu Ati betul nggak? Sekarang hijau ya, berubah jadi hijau ya. Betul, Pak. Nah, sekarang Yang ini baru menghijaukan ya. saya. Nah, ini. Nah, saya juga kemarin sempat ini ketika mengembangkan LMS ini kok beda dengan kementerian ya. Ternyata kementerian sekarang sama ya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti boleh ya. Saya tidak mungkin Bapak dan Ibu di sini bisa mengembangkan secara maksimal paling tidak mengenal bagaimana bisa sampai ke sini nanti ya sambil berjalan ya. Nah, karena di sini Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan juga ya, tadi ketika saya berbicara kita harus netral ya, dan juga ketika penggunaan teknologi itu ya. Nah, saya pernah ikut pembatik Bapak Ibu meskipun hanya sampai level berapa sih kalau pembatik itu, kalau yang tingkat provinsi itu ya, saya nggak sampai ke nasional karena memang tidak lolos di provinsinya dulu. Kalau dulu saya tingkat provinsi pun tidur di hotel dulu di Serang. Saya ingat duta belajarnya itu Pak Arif ya dari Tangerang ya, yang lolos ke nasional itu waktu itu ya. Sampai level 4, Pak. Level 4 ya. Saya sampai level 3, Pak. Tapi meskipun sampai level 3 saya dapat fasilitas pembatik tidur di hotel lah lumayan 3 hari. Zaman Covid, Pak, jadi sampai 4 juga online aja. Nah, saya belajar dari Pak Arif ini ya, ternyata penggunaan teknologi itu akan hebat ketika kita mampu menggabungkan beberapa platform atau aplikasi ya. Nah, saya belajar di situ ya 2018. Saya kembangkan itu ya, dan ternyata betul Bapak Ibu ya. Ketika kita misalkan mau membuat presentasi, meskipun presentasi ini saya kurang bagus ya, tidak bagus ya, karena memang saya mendadak Bu Ati ya. Hari ini saya memang mohon maaf juga Bapak Ibu ya. Sedianya saya kan dijadwalkan jam 13.30, ternyata bentrok dengan kegiatan lain ya. Tadi ada pembekalan PP yang akan bertugas besok, dan juga nah ini saya ada orientasi kuliah ya Bapak Ibu ya. Nah, saya jadi mahasiswa baru lagi Bapak Ibu ya. Jadi jadi mahasiswa baru, jadi memang berbagi waktu ya. Nah, tapi alhamdulillah meskipun malam hari ini sudah 121 nih Bu Tri, berkah buat kita nih. Ternyata banyak juga nih. Alhamdulillah Pak, masih semangat ya, Pak. Walaupun kemarin libur ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mampu menggabungkan beberapa platform, beberapa aplikasi, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Saya belajar dari Pak Arif itu bagaimana mengedit video itu. Kok bagus Pak, kata saya videonya. Nah, ternyata dia itu ketika mengedit tidak cukup satu aplikasi saja ya. Ternyata menggunakan ini sehingga tampilnya maksimal. Nah, begitupun dengan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, salah satunya LMS ini ya, Bapak Ibu jangan terfokus ke LMS ini, tapi bagaimana mencari video ya, mencari video atau membuat video ya. Boleh menggunakan video yang ada di YouTube, tapi tuliskan sumbernya Bapak Ibu ya. Jadi jangan plagiarisme ya, jadi tidak ada unsur plagiarisme di situ ya. Jadi ketika kita menggunakan sumber pembelajaran dari yang lain, tuliskan aja di situ sumbernya, tidak masalah. Nah itu, jadi ketika kita bisa menggunakan LMS ini ya, menggabungkan dengan berbagai aplikasi, itu sangat bagus ya. Nah di LMS ini pun sama Bapak Ibu ya. Saya bukan heran ya, kagum dulu dengan LMS ketika pertama kali ikut grup penggerak di tahun 2021 ya. Kok bisa ya video muncul di LMS ya? Kalau dulu kan saya untuk embedded sebuah video atau gambar ke blog aja susahnya minta ampun. Oh ternyata memang fasilitasnya ada. Tapi di modul ini, di LMS ini saya tidak sematkan video karena memang menghindari berat ya. Nah kemudian Bapak Ibu ya, nah ini yang asik juga dari LMS ini Bapak Ibu. Nah mungkin yang masih hangat tadi mengerjakan begini siapa nih? Boleh acungkan tangan ya. Nah, yang hari ini mengisi soal seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu di LMS ini juga difasilitasi dengan pretest atau proses atau mungkin sumatif lah kalau di sekolah itu dengan dibatasi waktu ya Bapak Ibu ya, dan juga ya seperti inilah tampilannya. Jadi ketika kita diberikan soal ya, untuk mengerjakan, nah kita ada
waktu hitung mundur ya. Nah, ketika misalkan kita klik ya, kemudian kita mengerjakan, maka waktunya akan berjalan mundur. Nah, seperti ini. Itu salah satu kelebihan dari LMS ini juga ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekarang kita mencoba sedikit membuat ya. Ini saya izin stop dulu. Atau mungkin Bapak Ibu sebelum kita coba praktek ya, mungkin ada boleh Bu Tri di ini dulu pertanyaan lah, bolehlah 2-4 pertanyaan ya sebelum saya coba mempraktekkan bagaimana awal atau langkah-langkah awalnya mengembangkan ini. Oke. Boleh, silakan Bu Tri. Siap, ini kita ini dulu ya Pak ya. Mungkin ada yang ingin bertanya ya Bapak Ibu. Coba Pak Endang Wahyudi ini sudah raise hand. Silahkan Pak Endang, ada yang ingin disampaikan? Ya, siap. Gini Pak, mohon izin untuk bertanya kepada Bapak narasumber dengan luar biasa pengalaman. Saya baru mau ikut kemarin, ternyata gagal pada saat upload Pak. Untuk guru penggerak. Karena kemarin takutnya begitu. Kayaknya saya pernah ungkapkan di grup ini. Kata kalau jadi guru penggerak jadi kepala sekolah. Kalau jadi kepala sekolah, katanya banyak dikeselin guru. Udah, itu dulu. Ini penafsiran salah saya. Gitu aja dulu ya Pak. Tetapi saya tetap ingin belajar. Pertanyaan saya berkaitan dengan karena saya pernah menggunakan Google Classroom, kemudian juga Edmodo. Dua ini kami gunakan di swasta. Kebetulan saya ngajar di sekolah swasta juga selain di sekolah negeri. Nah, kalau di negeri nggak pernah pakai ini malah. Dia cukup lewat WhatsApp. Walaupun mungkin itu ketinggalan, tapi itu dinyatakan mudah bagi teman-teman yang lain. Saya udah coba perkenalkan dengan Google Classroom di SD negeri. Tetapi memang penerimaannya enggak care, enggak semuanya nerima. Jadi cuma saya aja, akhirnya saya mengundurkan diri, tidak menggunakan Google Classroom. Saya menerapkan yang pernah diajarkan di sekolah swasta. Nah, pertanyaan saya, kalau saat ini kita gunakan, khususnya untuk di tingkat SD ya Pak, karena memang SD ini kan anak belum dibekali yang namanya HP, apalagi di sekolah. Kalau di sekolah katanya mungkin udah ada sekolah yang membolehkan, tetapi kalau di kita di tempat kami ya benar-benar belum boleh, bahkan bukan belum boleh lagi, ada aturan tata tertib yang menyatakan bahwa anak tidak boleh membawa HP. Nah, ini cara penerapannya, apakah ini masih bisa diberlakukan? Misalnya kita menggunakan Google Classroom, kemudian Google Classroom-nya nanti berarti nyampe ke HP orang tua masing-masing. Nah, ini bagaimana cara menyinkronkannya supaya kita bisa tetap menggunakan. Sebenarnya saya gatal-gatal dikit, asik banget pakai Google Classroom. Kita cuma mantau, ngelihat dia ngerjain, jam berapa kita batasin, jam berapa bisa dikerjain. Itu asik. Saya ngerasa itu asik. Jam berapa dia ngisi itu kelihatan semua. Walaupun mungkin yang ngisi bukan dia, orang tuanya bisa terjadi. Jadi pertanyaan saya yang satu itu, bagaimana saat ini apabila kita mau menggunakan dengan situasi yang sudah tidak pandemi corona lagi, yang memang orang tua udah ketemu dengan kita di sekolah, anak udah ketemu kita di sekolah, jadi memang tidak perlu lagi memberikan materi lewat itu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana ini solusi untuk pencapaian ini. Baik, terima kasih Pak narasumber. Silakan Pak Karim mungkin bisa. Oke, boleh satu aja ya dulu ya. Iya. Baik Pak Endang, luar biasa ya semangatnya ya, saya apresiasi nih Pak Endang. Ya memang fenomena di lapangan ya seperti itulah. Ya kenapa makanya harus ada yang mau keluar dari zona nyaman. Karena memang sebagian besar mayoritas kita ya memang banyak yang masih tetap memilih di zona nyaman ya. Nah, memang untuk fenomena di SD itu kita harus bisa memilih ya situasi yang memang memungkinkan atau tidak ya. Termasuk kita ketika memilih media pembelajaran pun kita harus tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi yang ada di sekolah kita. Kalau di sekolah-sekolah yang memang
berada di kota dan juga sudah berbasis IT atau sekolah-sekolah terpadu, SD pun kalau menurut saya sangat menyarankan itu ya. Kenapa? Karena anak sekolah itu Bapak dan Ibu ya, apalagi yang tinggal di rumah ya. Nah, itu mungkin menyentuh HP kan hampir setiap hari ya. Beda dengan ketika misalkan anak berada di pondok pesantren ya, di mana mereka kan tidak ada kesempatan untuk itu. Nah, saya menyarankan kalau untuk di sekolah-sekolah yang memang berada di kota sudah terpadu ya boleh, tidak masalah ya, karena anak itu tidak perlu dikenalkan, anak itu malah bisa sendiri ya, kulik sendiri. Coba game-game yang terbaru kita aja sudah nggak tahu ya. Anak saya kelas 1 SD ya kemarin, yang sekarang naik ke kelas 2, kadang-kadang dengan mabar yuk Roblox katanya ya. Waduh, kata saya apa nih mabar? Kata saya kita kontasinya kan negatif ya. Oh, ternyata cuma main-main begitu ya. Kata saya nggak masalah ya, apalagi mabarnya kan hanya dengan kakaknya dan berdekatan ya. Nah, ketika kembali ke sana ya Pak Wahyu ya, saya apresiasi, mudah-mudahan semangat Bapak itu tidak turun ya, meskipun dengan kondisi memang kurang mendukung, tapi saya kira Bapak tetap update dengan hal-hal yang baru, mengembangkan ya, di mana Bapak bisa mengembangkannya ya itu terus aja ya, terus dipelajari ya. Nah, adapun kondisi di sekolah dan lain sebagainya ya, itu kita harus kembali ya melihat karakteristik ya, memilih media mana yang memang diperlukan ya. Kalau misalkan LMS atau GCR ini belum bisa digunakan, paling tidak kan HP itu mungkin untuk media pembelajaran aplikasi yang lain ya, karena kan tidak menutup kemungkinan bahwa memang pemanfaatan teknologi ini akan banyak memberikan peluang kepada anak untuk explore kemampuannya ya. Itu mungkin Pak ya, Pak Endang sementara ini ya. Jadi memang untuk LMS ini memang untuk SD ini memang agak berat, tapi kalau untuk SMP ya saya kira bisalah membantu Bapak dan Ibu untuk media pembelajaran. Baik, satu lagi Bu Tri boleh? Barangkali ada yang mau bertanya satu lagi. Bapak Ibu silahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh raise hand. Kalau ini dari Bu Siti Daryana, boleh. Saat COVID itu menggunakan GCR dari 40 murid kan di SD ya Pak ya, Bu Siti Daryana tuh. Alhamdulillah hanya 10 katanya Pak yang aktif di GCR. Ya, mungkin kendalanya kalau di SD ya seperti tadi Bapak bilang ya tidak seperti di SMP untuk penggunaan HP atau apalagi untuk di sekolah negeri ya, seperti saya juga mengajar di sekolah negeri. Agak terkendala mungkin kami karena memang tadi seperti Pak Wahyu bilang ada juga aturan yang melarang siswa untuk menggunakan ponsel seperti itu. Oke, ya. Memang betul Bapak Ibu ya, memang di negeri ya. Dan mungkin pandemi itu kan berlangsung sudah beberapa tahun ke belakang ya. Kita tidak bisa menjadi patokan lagi bahwa kita berbicara sebelum pandemi atau saat pandemi, karena sekarang kan lonjakan perubahan itu ya, ketidakpastian itu kata saya sampaikan tadi ya. Nah, ketika misalkan kita belum bisa menggunakan itu ya paling tidak Bapak dan Ibu gurunya harus tetap update ya. Karena mohon maaf ya, kalau yang belum ikut PPG kan, nah ini kan nanti jangan sampai masuk ke LMS itu seperti masuk ke dunia lain ya, seperti kita itu ini mau kemana saya gitu ya, padahal itu kan hal yang yang suatu keharusan ya, suatu keniscayaan gitu ya. Jadi ketika misalkan masuk menjadi guru penggerak tadi Pandang ya, Pandang jangan takut ketika Bapak Andang ikut guru penggerak bukan berarti harus jadi kepala sekolah ya. Nah, jadi kepala sekolah juga tidak selalu menyebalkan guru ya. Ada guru saya di sini mungkin ya, Abu siapa nih? Saya alhamdulillah ya tidak pernah membuat guru-guru sebal, bahkan senang ketika saya jadi kepala sekolah di sana ya. Jadi memang tergantung kembali kepada kita lah. Jadi ketika misalkan kita hanya punya tiket lah, ketika kita jadi guru penggerak punya tiket itu kan kita punya tiket nih, saya punya tiket Dupan 6 bulan ya. Kalau saya pakainya hanya 2 kali ke sana kan tidak masalah. Dupan tidak menuntut saya harus selalu datang tiap bulan kan. Jadi tiket itu. Nah, tapi motivasi kita ya, saya selalu ngajak ke teman-teman guru baik di sekolah ataupun di komunitas ya. Motivasi kita adalah untuk terus menjaga semangat ya, mengembangkan diri, mengembangkan potensi orang lain ya. Sibukkan kita dengan hal-hal yang positif ya. Saya sudah merasakan itu Bapak Ibu ya. Bahkan tadi saya diskusi dengan orang rumah ya.
dengan istri saya sendiri juga sama GCE, tapi beliau karena ada kesibukan yang lain ya. Saya sudah merasakan betul-betul sekarang itu, ingat pepatah guru dulu ya, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif, maka kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya negatif dengan sendirinya akan kita tinggalkan ya. Dan memang betul ya Bapak Ibu ya, kita banyak ikut seperti ini kan, daripada nongkrong, Pandang coba nongkrong ya, dari habis maghrib sampai dengan jam 1 malam ya, tidak terasa ya. Tapi kalau ikut di sini kan paling tidak sedikit, meskipun mungkin Bisa masuk angin Pak nongkrong. Iya, ya betul Bu Titin ya. Meskipun tidak dapat apa-apa dari saya, paling tidak kan flashback lagi ke belakang, bagaimana saya mengajar dulu, bagaimana saya berniat memperbaikinya. Paling tidak motivasi-motivasi itu muncul lah. Karena di sini yang berkumpul ini adalah orang-orang hebat ya, orang-orang hebat, orang-orang yang memang ada selalu berkeinginan dengan perubahan ya. Pak Mulyadi nih, Kasepuhan dari Citorek, sibuk dengan administrasi, coba dihindari Pak ya. Sebetulnya kan dengan adanya teknologi itu ya, administrasi harus segera kita efektifkan ya. Jadi jangan sampai guru sibuk mengurus-urus administrasi sementara anaknya di kelas tidak terurus ya. Nah, coba dengan teknologi ini diminimalisir ya. Memang betul lah, tuntutan administrasi meskipun kata Presiden sedikit harus dikurangi, tapi tetap pada sisi-sisi tertentu masih kita diperlukan ya. Nah, itu mungkin perlu pemikiran dan kebijakan kita juga. Baik, untuk selanjutnya Bu Tri saya akan coba ini kan ya, Bapak Ibu, saya coba sedikit sampaikan bagaimana mengembangkan LMS ya, LMS. Pak, bukan lemes ya Pak, kata Pak Mutakin tadi, LMS bukan lemes. Ya, ini Windows ya, oke ya. Nah, ini yang tadi saya tampilkan ya. Bu Tri muncul nggak ini? Muncul Pak. Ya, nah ini LMS yang sudah jadi, yang sudah digunakan ya. Nah di sini saya login sebagai admin ya. Ini dari awal saya membuat dari awal, dari mulai bagaimana membuat akun ya, bagaimana membuat kelas, bagaimana memasukkan teacher, student ya, admin ya. Nah ketika saya login itu kan seperti ini ya. Nah, di sini yang sudah pernah aktif di LMS ini karena baru satu kali kegiatan ini sudah 333 ya. Ini terdiri dari partisipan dan juga teacher dan juga admin ya. Nah, ada total 7 kelas ya yang ini ya. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kita di sini di Google ini klik edukati.com, edukati biasa. edukati.com ya. Muncul juga Putri ya? Iya, muncul. Nah, di sini adalah langkah awal kita akan membuat akun dulu. Nah, kalau Google Classroom kan kita akunnya menggunakan cukup dengan akun Gmail atau dengan akun Belajar ID. Nah, di sini. Punten Pak, sudah bisa dicoba nih Pak langsung. Boleh silahkan, nggak apa-apa Bu. Oke, siap. Jadi kita coba di sini ya. Ini langkah membuat akun ya Bapak Ibu ya. Yang bawah apa nggak usah disilang, Pak? Di close. Yang mana? Yang layanan merdekanya. Oh, nggak usah Bu. Ini Ibu langsung aja daftar Bu, karena Ibu kan belum punya akun. Siap. Daftar di sini. Jadi intinya kita masuk ke sini, edukati.com ini adalah untuk membuat akun. Ketika kita sudah membuat akun, maka nanti kita bisa membuat domain. Ya. Misalkan kita klik daftar di sini, ya. Nah ini kita masukkan di sini ya. Misalkan nama lengkapnya, saya coba ya di sini. Kemudian emailnya, misalkan saya pakai email pribadi aja ya. Bapak kalau pakai akun belajar bisa Pak. Sebaiknya ini untuk latihan Bapak Ibu akun Gmail biasa aja. Siap. Kenapa? Karena ini kan untuk latihan Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mantap boleh lah. Handphonenya ya. Kemudian passwordnya apa gitu Bapak Ibu ya. Ini yang
Yang harus diingat Bapak Ibu adalah email dan password email. Boleh password, kalau password di sini boleh disamakan dengan password email atau dengan password yang lain. Nah, saya coba di sini membuat yang baru ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu, di sini yang harus kita ingat itu adalah email yang kita gunakan ya, email pribadi kan, Gmail ya, atau yang lain Yahoo juga boleh ya. Tapi jangan akun belajar ID dulu Bapak Ibu karena kita baru latihan ya. Kemudian di sini klik centang saya menyetujui ya yang berlaku dari Edukati ya. Kalau yang bawah opsional, saya bersedia menerima penawaran terbaru atau enggak ya. Nah, kemudian klik I am not a robot. Oke, nah kemudian kita klik daftar ya. Nah, boleh Bapak Ibu ya. Ini mudah kok. Ini tidak pengiriman berhasil. Kami telah mengirim informasi verifikasi akun email Anda ya, karimgurda1@gmail.com ya. Kemudian kalau udah begini berarti Bapak Ibu sudah ada pemberitahuan ya ke email Bapak Ibu ya, ke yang didaftarkan tadi ya. Yang ketinggalan Bapak Ibu intinya masuk ke halaman Edukati ya. Kemudian Bapak Ibu mendaftar untuk mendapatkan akun dulu ya. Nomor HP ini wajib ya Pak? Wajib, karena nanti ada konfirmasi. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti berlanjut membeli misalkan space ya untuk skala besar ya. Untuk skala besar, untuk misalkan sekolah yang ratusan ya. Apalagi kalau Bapak Ibu di sini ada Wakasek, bolehlah ya nanti menghadapi menghadapi ulangan-ulangan bisa kan digunakan untuk sumatif ya, selain untuk pembelajaran. Tapi untuk sementara Bapak Ibu boleh yang gratisan aja dulu. Saya buka emailnya di sini Bapak Ibu ya. Saya tidak tampilkan. Nah, di sini sudah ada email verifikasi dari akun Edukati. Jadi kalau Bapak dan Ibu buka emailnya ya, di sini Gmail, login ya, nah akan masuk ke email Bapak Ibu. Mana di sini? Oke, ini siapa nih sambil ngelapor nih kayaknya nih. Nah, di sini email. Kalau Bapak bisa, Pak. Ya. Kenapa? Nggak bisa. Nah, ini kan verifikasi nih. Ke saya kan ada masuk verifikasi akun ya. Nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi intinya tadi Bapak Ibu mendaftar dulu untuk mendapatkan domain ya. Kemudian di sini nanti akan muncul seperti ini ya. Nah ini kan langsung ketika saya klik verifikasi email langsung ya Pak ya. Masuk ke sini ya. Masukkan ya, tadi, masukkan lagi ya. Otomatis ya Pak ya. Ya. Nah, passwordnya tadi. Oke. Email tidak sesuai. Oh, harus ini menggunakan email ya. Mungkin iya Pak, tidak sesuai terus saya. Mungkin ini Bu, password emailnya Bu. Coba password emailnya. Semua bikin baru aja ya kali ya Pak ya, dicoba. Boleh, kalau misalkan dari baru dengan emailnya baru untuk latihan nggak apa-apa. Oh, sebentar Bapak Ibu ya. Email dan password tidak sesuai, coba. Oke. Mungkin nanti di save aja mungkin Pak saat daftar, jadi iya, betul. Supaya nggak lupa. Kan ini kalau kita mengerjakan di laptop sendiri mungkin aman aja ya kalau pas sebelum iya. Pak Karim, ya. Maaf. Boleh. Saya udah ini tadi masuk email sudah terdaftar kata Jatri. Padahal tadi daftar gitu ya. Ya. Terus lupa itunya passwordnya. Password apanya Pak? Password email yang ini yang didaftarkannya ya. Iya, edukasi ini. Coba diulang Pak. Boleh diulang lagi ya.
Verifikasi akun bahasa silakan login. Nah, oke. Saya kayaknya tadi salah ini ya. Salah password ya. Saya apa tadi passwordnya, nanti saya ulangi lah. Bentar, saya coba ulangi. Tadi dari daftar di sini ya, mana? Oh, masuk Bu nih, kayak gini tampilannya. Tadi saya salah, akunnya pindah. Ada yang sudah berhasil sampai sini nggak? Sudah, Pak. Ada? Sudah Pak, sudah. Nah, ini kan pendaftaran kita belum selesai. Di sini selamat datang Abdul Karim. Terima kasih telah mendaftar di edukati.com. Mohon lengkapi informasi akun Anda untuk mendapatkan info terbaru kami. Satu langkah terakhir. Nah, kita tinggal buat website-nya di sini. Oke. Nah, mau apa di sini? Nanti belakangnya itu edukati.com. Misalkan saya tuliskan di sini, kalau yang tadi saya pakai kan PGRI Lebak 2021 ya. Kalau saya di sini Abdul Karim 2024 ya. Coba. Abdul Karim 2024, coba aktifkan situs ya. Nah, oke ya. Nah, di sini Bapak Ibu nama instansinya apa ya, keperluan situsnya untuk apa, misalkan SMPN 5 Gunung Kencana. Keperluan situsnya untuk pembelajaran. Boleh ya. Alasan pembuatan situs, ingin mencoba terlebih dahulu ya. Untuk pribadi ya simpan sekarang. Nah, oke Bapak Ibu ya. Proses aktivasi situs ya. Nah, ingat ya Bapak Ibu tadi apa? Kalau saya situsnya itu Abdul Karim 2045 ya tadi ya. Saya lupa. 2045 edukati.com ya. Jangan tutup halaman ini sampai proses aktivasi selesai ya. Nah, ini paket Anda, paket free ya. Deskripsi paket free untuk trial ya, durasi 12 bulan ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah 1 tahun akun kita diblokir ya karena memang free-nya 1 tahun ya, tinggal buat lagi dengan menggunakan Gmail yang lain ya. Atau mungkin kita ada rezeki sekolahnya mendukung ya, boleh kita misalkan membeli paket ya yang disediakan di sini, boleh untuk keperluan yang lebih luas ya. Tapi kalau untuk keperluan yang skala kecil ya nggak apa-apa, kita gunakan gratis saja ya. Nah, ini Bapak Ibu memerlukan waktu untuk proses aktivasinya ya. Ini pembuatan akun dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu enak tinggal explore saja di sana. Bagaimana memasukkan guru, memasukkan siswa ya. Kemudian membuat kelas ya. Nah, kalau sudah ada kelas, bagaimana membuat pengumuman, membuat materi ya. Kemudian membuat tes sumatif ya. Nah, kelebihannya tadi saya sudah sampaikan ya, beberapa hal itu kita bisa membuat sumatif lebih menarik ya. Bisa dibatasi waktu ya. Kemudian bisa memberikan penugasan-penugasan yang lebih variatif ya. Nah, kemudian kita juga bisa menyematkan materi-materi yang berbentuk video, artikel, link ya. Juga banyaklah nanti kita bisa explore ya ketika pendaftaran kita sudah selesai ya. Nah, ini agak lama nih. Kenapa nih? Biasanya ini nggak terlalu lama ya. Mungkin jaringan di saya. Jaringannya mungkin Pak. Ada yang sudah selesai belum? Tapi saya juga lama ya Pak. Masih sama ya. Oke, nggak apa-apa. Ya sambil ini aja ya. Nanti jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai, ini jangan lupa ya ketika kita masuk ke edukatinya ini untuk memantau akun kita ya. Nah, kalau kita sudah masuk ya, nah seperti tadi ya yang di sini nih, yang yang kalau sudah masuk itu nanti tinggal klik saja di sini domain kita apa, misalkan di sini yang PGRI Lebak itu kan edukati.com. Nah, tadi kan
kita membuat, kalau saya kan tadi abdulkarim2045.edukati.com ya. Kalau ini kan kemarin yang digunakan nah ketika kita masuk itu nanti akan seperti ini tampilannya. Kalau sudah di sini nanti kita tinggal berselancar saja ya. Ini masih proses aktivasi situs ya. Oke, nah nanti di sini Bapak Ibu ya, saya sambil menunggu saja ya. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah di sini buka site administration ya. Nah, site administration ini hanya akan muncul di akun admin ya. Sekali lagi, site administration ini hanya akan muncul di akun admin. Kalau di akun guru ataupun siswa ini tidak muncul. Nah, site administration ini untuk apa saja Bapak Ibu ya? Nah, di sini yang pertama membuat kelas ya. Misalkan kita membuat kelas di sini ya, add a new course ya. Jadi kita membuat kursus baru atau kelas baru ya. Nah, di sini semuanya ada di site administration ini. Sama Bapak Ibu yang LMS di kementerian juga seperti ini langkahnya ya. Hanya mereka kan timnya lebih sigap lagi, lebih lengkap karena cepat banyak. Kalau kita kan sebagai guru, sebagai user yang mencoba mengembangkan ya wajar ketika misalkan perlu waktu dan juga lama ya. Tapi tidak apa-apa untuk ternyata begini ya mengembangkan LMS ini ya. Nah, di awal memang agak berat Bapak Ibu ya, tapi kalau sudah pernah mencoba dan berhasil ya. Terus terang saya juga ini Bapak Ibu ketika workshop kemarin ini saya baru ya mengembangkan sampai dengan memantau sampai kegiatan selesai ya. Nah, sebelumnya kan hanya belajar seperti ini. Kan misalkan di sini membuat kelas ya. Di sini kita tinggal membuat add a new course ya. Jadi di sini kita membuat kelas yang baru ya. Kita tuliskan di sini kelasnya apa ya. Terus nanti kategorinya apa ya. Nama kelasnya misalkan di sini matematika ya. Kemudian matematika kelas 7 misalkan nama pendeknya apa gitu ya. Nah, ini mulainya kapan? Misalkan kita mulai dari Juli 2023 sampai dengan Desember satu semester ya. Yang lainnya samalah Bapak Ibu dengan Google Classroom yang sudah pernah menggunakan. Ini cara membuat kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk usernya, nah di sini kita pokoknya pengelolaan kelas ini diawali dari sini ya, dari site administration ya. Nah, di sini ketika kita mau menambahkan peserta ya, add a new user ya saya bahasa Inggrisnya kurang bagus Bapak Ibu ya. Itu sepertinya bisa di bahasa Indonesia kan ya. Tapi saya lebih senang ya meskipun saya harus mikir dulu ya, tapi lebih senang ketika menggunakan komputer itu memang berbahasa Inggris ya. Nah, kita menggunakan di sini ya. Nah, ini kita misalkan menambahkan peserta baru ya, tuliskan aja di sini. Kemudian dia perannya sebagai apa ya, nanti di sini kita tuliskan juga ya, nanti dimasukkan di sini ya. Jadi memasukkan peserta di kelas ini ya. Nah, kemudian ada lagi di sini Jadi begini ya, langkahnya itu Bapak Ibu ketika memasukkan orang itu kalau di LMS itu masukkan aja dulu, masuk ya. Mau itu sebagai guru, mau itu sebagai siswa ya atau narasumber, fasilitator ya. Nah, nanti ketika kita sudah punya kelas ya seperti kelas A ini nih ya. Seperti sudah punya kelas nih. Nanti kita di enroll ya. Ada bahasa enroll ya kalau di LMS ini. Nah, nanti ketika kita sudah punya kelas ya, nanti kita kita masukkan ya orang-orangnya ya. Tapi ada trik juga Bapak Ibu ya, bagaimana ketika misalkan pokoknya banyak ratusan atau bahkan ribuan ya, supaya tidak satu-satu ya, tidak satu-satu. Nah seperti ini ya. Misalkan di sini kita sudah memasukkan banyak orang nih peserta ya. Kemudian kita mau masukkan
peserta lain ke kelas A atau guru lain di kelas A ya. Kita tinggal buka partisipan di sini. Nah, kita masuk ke enroll. Enroll di sini cari orangnya siapa yang sudah kita masukkan, kemudian perannya sebagai apa? Sebagai manajer, sebagai teacher atau sebagai student. Kalau sebagai manajer itu kan hampir setingkat admin ya. Kalau di sekolah, kepala sekolah nih misalkan mau dimasukkan ke satu kelas ya, kita bisa dimasukkan sebagai manajer di sini. Sehingga dia itu nanti punya hak akses yang lebih banyak. Kalau sebagai student kan bisa mengolah atau memasukkan materi sendiri ya. Nah ini jadi intinya begini Bapak Ibu ya. Wah ternyata ini sepertinya ada gangguan atau apa ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau kemarin saya coba lancar ini tidak ada masalah ya. Tapi nggak apa-apa nanti yang penting ada pengetahuan dasar dulu dari saya Bapak Ibu ya. Kait dengan LMS ini ya. Sambil Bapak Ibu sedikit saya yakin lah. Saya selalu mengutip kata-kata Kapten Bududi ya, Kapten Belajar ID ini. Mudah-mudahan ini menjadi trigger ya. Trigger itu kan pemicu ya, pemicu kita kemana ya. Nah jadi intinya begini, kalau kita mau menggunakan LMS Edukati ini, khawatir ini sampai dengan waktu, kita kan hanya punya waktu 15 menit lagi. Nah jadi intinya kita masuk yang pertama itu langkah-langkahnya ya. Saya simpulkan langkah-langkahnya. Yang pertama kita masuk ke edukati.com ya. Kemudian kita membuat akun ya. Nanti harus diingat nomor HP dan email yang kita gunakan. Kalau untuk latihan emailnya boleh email dadakan juga nggak apa-apa, atau membuat dulu email, jangan pakai email utama ya untuk latihan. Nah kemudian Bapak dan Ibu nanti cek emailnya, nanti akan masuk ke sini. Ini proses aktivasi situs sepertinya ini sedang ada gangguan ya. Tapi selama ini lancar-lancar aja ya. Nah nanti di sini langkah-langkahnya gampang kok. Nah kalau sudah situs Anda sudah berhasil dibuat, nah maka munculnya akan seperti ini. Nah situsnya apa nanti yang sudah kita buat tadi ya seperti ini. Pokoknya belakangnya itu .edukati.com. Misalkan tadi saya Abdul Karim 2004 edukati.com ya. Nah nanti munculnya seperti ini. Nah di sini kita kembangkan ya. Kalau kita sebagai admin kan, nah login adminnya di mana ini? Nah nanti itu Bapak Ibu ketika ini sudah berhasil proses aktivasi situs ya, nanti akan masuk email lagi bahwa ini adalah username dan password Anda sebagai admin ya. Kemudian kita masuk ya sebagai admin, maka di sini kita akan tampilannya seperti ini. Nah, ketika sudah ke sini kita di site administration itu ya, yang paling penting untuk pemula itu adalah memasukkan peserta atau murid dan guru ya. Nah, di sini add new user ya. Kemudian membuat kelas di sini di kelas ini ya. Nah, kemudian nanti mengenroll. Makanya teman-teman yang kemarin ikut guru penggerak juga, aduh kok saya belum kelas. Ya, tenang Bapak Ibu, proses enroll itu tidak semudah membalik telapak tangan ya. Jadi di sini ketika misalkan kita sudah ada kelasnya ya, nanti misalkan ada kelas ya, nah kita ada proses enroll di sini ya. Ada trik khusus misalkan kita akan memasukkan satu kelas itu ratusan atau ribuan ya. Nah tinggal beberapa klik saja enroll ya. Nah kalau sudah masuk, nah Bapak Ibu ya, saya contohkan saya masuk sebagai guru di sini nih. Saya keluar dulu dari sini ya. Nah saya masuk sebagai guru Bapak Ibu ya. Nah ini saya masuk sebagai guru di sini. Sebentar, saya keluar dulu dari sini. Oh ini. Nah, saya masuk sebagai guru ya, fasilitator nih. Nah, ketika kita masuk sebagai guru, nah di sini tidak ada site administration, Bapak Ibu. Di sini hanya ada ini aja, kelas kita aja. Ya. Kalau saya masuk dengan admin itu, di situ ada 6 kelas ya. Nah, kalau saya masuk sebagai fasilitator, karena hak fasilitator satu itu hanya ada di kelas A, ya maka saya hanya muncul di sini kelas A saja. Sama dengan teman-teman yang ikut PPG, yang ikut guru penggerak, yang ikut kuliah, kan biasanya ketika login itu yang ada kelas kita aja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu untuk mengedit isi dari kelas ini, guru berhak mau diobrak-abrik kelasnya mau seperti apa tampilannya, itu hak Bapak Ibu ya. Nah, saya memperkenalkan di sini ini tune editing on ya. Jadi kita diberikan
misalkan saya akan menambah di sini materi baru ya. Nah, misalkan di sini ini kan sudah lengkap nih. Saya akan tambah ya, misalkan di sini materi baru ya. Nah, ini kan sudah penutup. Nah, ini add an activity di sini ya, kita akan tambah misalkan di sini adalah pengayaan. Nah, pengayaan ini mau apa yang kita masukkan? Nah, ini saya sampaikan tadi fitur-fiturnya itu sangat lengkap Bapak Ibu ya. Nah, ini senangnya itu di sini ketika kita menggunakan LMS itu fiturnya sangat banyak di sini. Bisa berupa book itu biasanya artikel ya, cerita gitu ya. Ini kalau ini penilaian, kalau ini forum diskusi ya. Chat dulu ya. Ini chat, ini forum diskusi beda lagi ya. Upload folder di sini ya. Kemudian bisa juga kita menyematkan link atau URL di sini ya. Bahkan ada kita menyematkan video juga bisa di sini ya. Jadi memang sudah difasilitasi di sini ya. Kenapa bisa tampilannya menarik, bisa efektif ya? Karena memang di sini sudah disediakan ya. Kita tinggal menggunakan saja ya. Nah, itu mungkin Bu Tri ya, mohon maaf oh ini udah berhasil nih. Alamat Anda adalah nah ini ya. Tadi kan Abdul Karim 2024 ya, bukan 2004. Saya juga baru berhasil, Pak. Ya, muter dari tadi. Kita sudah berhasil ya, sebentar ya. Iya. Izin waktunya Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kita explore di situ Bapak Ibu ya, boleh ya. Kalau saya sampaikan di awal tadi kan kalau kita bisa sampai selesai semua ya nggak mungkin lah. Saya juga Bapak belum bisa. Ini kan sudah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan tadi yang saya bikin ya. Nah, ini Abdul Karim 2024 edukati.com ya. Nah, ini munculnya sudah seperti ini. Di sini boleh kita masuk ya. Coba tadi dengan akun saya tadi Karim Gordos, bisa nggak pakai ini 1.com ya. Oh iya, coba kita lihat di email. Kita cek email lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini kan Bapak Ibu ya. Jadi tadi untuk verifikasi akun itu kita cek email. Nah, ternyata sekarang sudah. Nah, ini kan ini sudah ada ya punya saya nih. Admin ya. Mana tadi? Sini ya. Jadi akun untuk adminnya itu ada di email ya. Di sini. Nah, ini passwordnya ya. Nanti boleh kita ganti kalau misalkan memang perlu diganti ya. Boleh Bu, tadi Bu Tri ya yang tadi udah nyoba ya. Iya Pak. Nah, ini jadi untuk login sebagai adminnya di sini ada di email lagi. Ya. Ini sepertinya jaringan di saya ini agak sedikit ini bermasalah. Sama mungkin Pak. Harus benar-benar stabil Pak ya. Di saya juga kayaknya. Proses aktivasi jalan-jalan masih. Oh iya. Ya Bu Fitri juga time out mulu katanya ini. Mungkin jaringannya Bu ya. Oh iya, jaringannya mungkin. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ketika sudah masuk ke sini berarti kan sudah berhasil akun kita ini. Kita tinggal manfaatkan saja. Admin, kita login sebagai admin. Nah, untuk membuat guru ya sesuai dengan yang saya tadi jelaskan. Yang jelas ini baru satu akun yang bisa masuk ke sini sebagai admin aja. Nah, oke ya, nanti Bapak Ibu tinggal dikembangkan. Sebetulnya tutorial-tutorial di YouTube juga banyak. Tapi boleh Bapak Ibu nanti sambil mungkin ada waktu, ada luang, boleh dikembangkan. Saya yakin menarik lah. Menarik apalagi Bapak dan Ibu semuanya sudah pernah menggunakan LMS. Kalau selama ini hanya sebagai user, tidak ada salahnya sekarang coba kita mengembangkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau menunda pekerjaannya, nanti membuat kelasnya nanti dulu. Yang penting Bapak Ibu ingat ininya ya. Ingat domainnya, kemudian usernya dan passwordnya ya. Tapi kalau ini ada sih di email, tidak akan kemana-mana ya. Oke Bapak Ibu ya. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Tri ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena jaringannya memang agak ini, tapi boleh dicobalah nanti. Paling tidak apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi Bapak dan Ibu untuk mencoba nanti ya.
Bu Rina mungkin ada yang mau ditanyakan tuh Bu Tri, boleh. Oh iya, Masya Allah, terima kasih Pak Abdul Karim. Iya menarik sekali ini, tapi mohon maaf saya terlambat tadi masuknya. Saya sudah lama ya menggunakan Google Classroom. Nah sekarang ada LMS ini. Nah pengen tahu tuh beda yang paling apa ya, paling menguntungkan atau paling menarik lah buat kita pindah ke LMS nih. Apa itu kira-kira Pak? Mungkin tadi udah dijelaskan, cuman saya mungkin... boleh, nggak apa-apa Bu Rina ya. Langsung aja Putri nih. Ya silakan Pak. Bu Rina boleh kalau boleh tahu tugasnya di mana? Di saya guru matematika di SMA Negeri 28 Pak, Kabupaten Tangerang. Tangerang ya? Oke. Sama Bu. Kalau saya juga dulu matematika, sekarang sudah pensiun. Sudah. Ini jadi Bu, yang terbaru program kementerian yang Ibu ikuti apa? Sekolah penggerak, guru penggerak, atau PPG apa tuh? Yang masih? Saya yang terbaru banget pembatik Pak ini Pak. Pembatik. Pembatik saya itu ada LMS-nya nggak Bu Tri? Di guru penggerak saya pengajar praktek Pak. Oh iya. Ibu sebagai pengajar praktek di angkatan? 7. Oke. Ibu kan menggunakan LMS ya? Iya betul, menggunakan LMS. Sama persis Bu seperti itu ya. LMS. Oh, LMS. Jadi cuma memang kalau di guru penggerak kan karena kebutuhannya banyak ya, bahkan modulnya juga sampai 10 ya kalau tidak salah ya, 433 ya, itu kan memang agak banyak. Nah nanti menggunakan LMS itu kira-kira seperti itu Bu. Jadi fitur-fiturnya kan bisa lebih lengkap ya. Ketika pretest, post-test kan lebih, kalau kita mohon maaf ya menggunakan Google Form juga saya sangat sering menggunakan karena memang keperluannya kan untuk pengumpulan data. Tapi kalau untuk evaluasi kan mungkin Ibu sebagai pengajar praktik kan pernah melihat seperti apa sih peserta atau CGP itu mengerjakan kan lebih menarik kan ya. Kemudian untuk tugas-tugasnya pun kan sama seperti itu. Jadi kalau kita kembangkan lebih jauh, LMS itu bisa seperti itu Bu. Karena memang platformnya sama, basicnya sama. Nah, seperti itu. Ya ada centang birunya ya Pak. Kalau kemarin centang biru, kalau sekarang warnanya jadi hijau Bu. Angkatan sekarang berubah. Persis dengan yang saya tampilkan tadi ya, yang ini ya. Jadi sekarang berubah jadi warna hijau. Nah, berubah warna jadi hijau. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan peserta sudah membuka salam pembuka misalkan ini kan, salam pembuka sudah dilihat ya, kemudian kembali ke selamat datang. Nah ini warnanya biasanya jadi hijau kalau di peserta ini ya. Jadi ini jadi hijau ya. Nah, aktivitas itu jadi centang. Kalau dulu zamannya Pak Mulyadi kita memang masih pejuang itu ya, pantang pulang sebelum dapat centang ya. Nah kalau sekarang jadi hijau ya karena memang mungkin dari aplikasinya itu Bu. Jadi intinya ketika kita menggunakan LMS ini memang fiturnya lebih lengkap ya, dan kelebihan lainnya kalau misalkan digunakan oleh sekolah ya, kepala sekolah itu bisa memantau secara langsung. Bahkan Bapak Ibu ya, yang lebih menarik juga di sini sebentar ya, pertanyaan Bu Erina karena tadi menarik juga ya. Jadi ketika kemarin saya 319 peserta itu yang lulus hanya 92 peserta ya. Kenapa? Karena ketika peserta itu tidak mengikuti ketentuan dari awal ya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Activity completion ya. Nah, di sini kan bisa lihat ya. Jadi peserta yang sama kan Bu ya? Ya sama-sama ya betul. Nah, peserta-peserta yang bolong-bolong begini tidak kami luluskan karena tidak komitmen awal. Kita memang yang menyelesaikan minat 75% aktivitas ya. Nah ini dari awal, dari mulai pre-test diakhiri dengan post-test ya seperti ini ya. Ini salah satu kelebihan dari LMS ketika misalkan mengajar di jumlah yang banyak atau di sedikit juga sama kan kita bisa melihat ya.
sama dengan ketika kita sebagai pengajar praktik kan, kalau saya sebagai tutor di UT juga sama seperti ini. Kalau misalkan mahasiswa ini di sini dicek, oh ternyata dia belum mengumpulkan tugas kesekian. Nah, kita coba lihat di sini apa sih tugasnya gitu misalkan ya. Kita buka di sini ya. Oh ini ternyata tugasnya yang ini ya. Nah ini seperti itu memang sangat menarik lah kalau menurut saya ini sebagai guru ya. Saya juga sekarang meskipun sudah tidak menjadi guru ya tetap selalu mengembangkan ya minimal nanti untuk teman-teman guru di sekolah ataupun mungkin di komunitas. Oke. Baik, Ya, Pak. Bu Pak Tri. Karim. Ya. Pak Karim boleh nambah tanya. Ini Boleh. kalau untuk yang gratis, versi yang gratis ini yang dibatasi apanya tuh Pak? Kalau yang dibatasi itu adalah kalau pesertanya sih ini yang saya ini sudah gratis sebetulnya kan karena kemarin saya kontrak hanya 1 bulan. Ternyata ketika habis kontrak pun ya tidak masalah, hanya kalau tidak salah itu di ini Bu kecepatan akses. Jadi kalau misalkan ini digunakan untuk sumatif bersamaan, ada kemungkinan 300 peserta itu agak lambat lah. Tapi kalau penggunaannya aksesnya tidak bersama-sama, kalau mengakses materi, mengakses tugas kan tidak bersama-sama gitu ya. Jadi ada kemungkinan lancar-lancar aja gitu. Jadi intinya penggunaan bersama-samanya itu Bu. Oh iya Pak. Ya, iya. Karena memang yang namanya gratis kan. Tapi kalau kita berbayar ya, kemarin saya 319 orang sengaja forum diskusi masuk semua. Pretest saya kasih waktu hanya beberapa jam, mereka akses semua. Padahal saya hanya sengaja menguji saja. Ternyata tidak ada kendala ya. Karena memang coba berbayar ya. Tapi kalaupun ini juga penjelasan dari ini Bu, ini munculnya seperti Ini muncul nggak Bu? Munculnya. Ya. Nah, seperti ini Bu yang tadi yang saya buat ya. Buka link akun keluarnya current please. Belum muncul Pak. Information. Enggak, yang ini yang yang membuat akun baru tadi. Iya, Ibu Fitri ini ada kendala dia. Ya. Buka link akun keluarnya current release information, coba mungkin Pak mau ke dashboard gimana caranya gitu. Ke dashboard yang mana Bu? Ke dashboard yang akunnya gitu Pak. Jadi ya ini aja. Ini Abdul Karim 2024 edukati.com. Ke situ aja. Oh, bukan Pak, maksudnya kan tadi kan udah dapat di email itu kan sudah ada username sama password gitu ya Pak ya. Yeah. Dari domainnya itu kan udah dapat. Pas kita masukin username-nya sama passwordnya itu masuknya itu mulu Pak. Release information ya. Apa tuh? Release ini mulu. Jadi nggak tampil kayak punya Bapak itu yang kayak ada menu-menu di sampingnya kayak begitu. Gimana ya Pak? Munculnya apa tuh? Munculnya itu current release information mulu, terus ketika di continue juga keluarnya itu plugin check, nggak ada pilihan itu, bawahnya hanya reload sama upgrade model database now. Kalau reload gimana? Reload balik lagi ke situ. Plugin check lagi. Oke. Nanti saya coba dulu Bu ya. Mudah-mudahan ini saya juga ini nih kendala apa tuh jaringannya. Oke. Intinya langkahnya sama Bapak Ibu ya. Nanti ke depan kalaupun misalkan ada platform lain, kata kuncinya ada di sini Moodle Bu. Moodle ya. Jadi kalau misalkan ada nih pengembang yang lain tapi bukan dari Edukati, ya langkahnya sama. Jadi intinya kita membuat akun dulu, kemudian setelah kita berhasil membuat akun dan domainnya ya. Ini Bu Suci nih sudah sampai masuk, ada muncul dashboard ya. Ada muncul dashboard ya. Bu Suci. Pak mau tanya Pak. Boleh Pak. Itu saya udah bisa membuat membuat situs saya itu Ulang Kuduga. Ulang Kuduga Saroji, tapi di situ saya pilihnya yang coba dulu. Itu gimana Pak? Saya udah masuk di domain situs, sudah bikin punya situs. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, dicoba dulu kan. Bapak juga pakainya gratisan juga kan, jadi coba. Iya. Itu terus masuknya kemana Pak? Itu kok saya pencet situsnya kosong, 0. Situsnya? 0. Ya maksudnya masih belum ada apa-apanya. Tapi sudah berhasil masuk Pak.
Udah berhasil. Udah verifikasi dari Gmail-nya. Saya udah bikin situs, Pak. Oh, sudah muncul LMS-nya? Udah situsnya udah muncul ya. Belum ada isinya, Pak, belum ada yang mengisi. Bapak bertugas mengisi. Ya. Langkah selanjutnya, Pak, untuk kalau sudah masuk, Bapak tinggal memasukkan dulu user ya. Memasukkan user, baik itu sebagai guru ataupun sebagai peserta ya. Nah, nanti setelah itu nanti buat kelas ya. Jadi intinya buat the user, siapa sih penggunanya? Buat aja 5 dulu Pak kalau untuk latihan ya. Nah, kemudian membuat kelas ya. Buat dulu aja kelas A misalkan ya. Iya. Nah, setelah kelasnya ada, di-enroll. Di-enroll itu dimasukkan. Misalkan si A sebagai teacher, si B, si C, si D sebagai student. Nah, setelah itu Bapak baru mengembangkan mau seperti apa tampilannya ya. Oke Pak, makasih. Ini sangat menarik sekali soalnya saya baru coba ini. Boleh Pak, ini nanti RMS sambil ini. ada luang waktu sambil ya. Ya, dikoprek-koprek ya Pak. Bu Suci nih, ya Bu Suci tadi sudah berhasil ya. Coba boleh bercerita Makasih, Bu. Pak. Iya Pak. Ya. Iya Pak, ini saya udah bisa Pak, udah masuk muncul dashboardnya Pak. Lalu gimana Pak? Dashboardnya boleh ditampilkan nggak Bu? Pakai laptop nggak ini? Boleh Pak. Boleh Bisa share screen nggak? coba Bu sebentar. Bagi. Iya Pak, share screen Bu. Oh, boleh Bu. Lihat nih. Nanti nggak apa-apa. Nanti yang lain mungkin di lain waktu bisa mencoba ya. Yang penting ada inspirasi dulu lah. Boleh Ini, Bu, Pak, Bu Suci kelihatan, Pak. ditampilkan. Seperti ini Pak. Belum muncul. Sudah terlihat belum Pak? Belum. Belum Bu, belum muncul. Loading kayaknya. Ya. Oh, udah ini nih. Udah. Ini sudah muncul? Sudah. Sudah muncul Pak? Di saya belum Bu. Belum. Sudah itu dia disematkan dulu karena dia masuknya di ini. Udah muncul Bu Suci di saya. Oh gitu. Di saya belum malah. Di saya juga belum. Disematkan dulu di itunya. Di pin. Terus ya? Udah ada. Sematkan pin apanya nih? Ininya kan dia kecil tadi munculnya, terus kita klik biar dia besar gitu. Tapi belum pin. Sudah dipin tapi belum muncul Bu. Anda tidak diizinkan membagi layar Pak, Bu. Oh. Sudah. Nah, dia mulai. Ini ya. Mulai loading ya. Oke. Seperti ini Pak, Bu. Mana kok nggak muncul di saya? Apakah sudah muncul? Di Putri belum. Belum muncul, Bu. Belum. Sudah dipin tapi tetap belum muncul. Munculnya Bu Suci pakai 2 perangkat. Iya. Oh, dia pakai 2 perangkat, Bu. Perangkat yang satunya makanya diklik tuh, di gambarnya ada dia. Ya, yang ini. Sudah Bu, tapi tidak keluar, tidak muncul presentasinya. Enggak, kan dia ada atau satunya. Gambarnya atau satu boleh gambar Bu Suci domainnya apa? Nah, mungkin Oh iya. Boleh. Saya coba ini dulu. Dari Pak Karim ya. Nah. Kalau di saya malah kelihatan Bu Suci. Boleh domainnya gitu. apa, Bu? Oh iya, Pak. Yang ini, Pak. Apa tuh? Username-nya domain. Ini nih. Bentar. Yang ini bukan Pak, yang saya kirim. Oke. Oh ini baru. Oh ya ini. SDN 2 Cibeber ya Bu ya? Ya Pak.
Nah, ini udah jadi nih. Ntar saya tampilkan ya. Ya Pak, silakan Pak. Mana tadi? Domain dari dia nama domain hanya diperbolehkan menggunakan. Nah, ini SDN Cibeber2 Cilegon.edukasi.com ya. Nah, ini punya Bu Suci ini sudah berhasil nih. Tinggal nanti Bu Suci di sini login menggunakan username dan password yang masuk ke email. Itu berarti login sebagai admin. Nah, nanti setelah masuk sebagai admin, nah di situ Bu Suci tinggal membuat user ya atau pengguna ya, nanti masukkan aja dulu guru berapa, murid berapa. Nah, setelah itu baru membuat kelas ya. Kalau kelasnya sudah jadi baru di-enroll dimasukkan ya. Nah, ketika enroll itu kan ada pilihan. Nah, si A ini sebagai guru atau sebagai student ya. Nah, nanti di situ, nah kalau misalkan sudah di-enroll, nah nanti si guru itu tinggal mengembangkan mau seperti apa nih LMS-nya ya, tampilannya, materinya, mau apa video, mau artikel, mau link, mau apa ya di situ. Nah, kemudian untuk untuk admin juga boleh ya. Jadi yang boleh mengubrak-abrik LMS itu admin dengan guru ya. Nah, tetapi hak admin lebih luas, seperti misalkan di tes proses di sumatif, misalkan admin itu membatasi bahwa guru itu tidak boleh membuka soal misalkan ya, tapi hanya admin yang bisa membuka gitu. Nah, itu seperti itu Ibu. Nanti dilanjutkan ya. Kalau dilanjutkan sekarang Ibu nggak tidur nanti ya. Pak, ini udah bisa Pak belum? Kelihatan nggak Pak? Oh, ini share screen-nya. Sudah bisa login Bu? Iya. Sudah Pak. Nah, ini sepertinya bisa. Nah, ini sudah terlihat ya. Suci. Nah, ya. Ini udah. Suci ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Suci ya. Ya luar biasa ya. Ini perempuan pertama yang berhasil membuat domain. Mantap. Nah, terima kasih Pak. Hadiahnya nanti sama Bu Resita ya. Tadi masih ada Bu, sisa lagi ya. Ada Suci Dormes. Kaos 17-an. Nah, nanti Bu di sini ada gambar gerigi di sini, ini menandakan bahwa Ibu login sebagai admin ya. Nah, iya Pak. Admin ini bebas mau membuat apapun. Nah, nanti ketika misalkan sudah membuat usernya sebagai teacher ya, nanti ini bisa login menggunakan akun itu ya. Nah, ini kan sudah muncul nih. Pokoknya ininya user di sini, terus nanti di sini akan muncul partisipannya ya. Nah, nanti kalau sudah login mangga di ini. Oke, terima kasih Bu Suci ya sudah bisa masuk ya. Nanti tinggal dikembangkan. Yang lain mungkin boleh nanti ya. Ya Pak, dieksplor lagi ya, karena ya saya juga ini terkendala karena memang jaringannya kurang stabil Pak ya. Oke, baik Bu Tri, sementara mungkin itu ya yang bisa. Ada pertanyaan lagi? Masih boleh ada Pak Saroji dan Pak Iwan sudah raise hand. Oh, boleh nggak apa-apa. Pak Iwan dari tadi ini tangannya nggak pegel kayaknya. Sudah lewat pukul 21 ini, tidak apa ya Bapak Ibu. Ini kalau dilanjut ini sampai subuh juga sepertinya kalau yang ini Bu nggak. Mungkin kita batasi Pak ya. Kita batasi ya. Mungkin Pak ya sampai dengan 21 lewat 15 mungkin ya. Karena nanti akan ada sesi doorrace juga. Ya, kita iya benar ya. Punya waktu 6 menit. Pak Iwan silakan dimanfaatkan nih 6 menit. Pak Iwan dulu apa Pak Haji dulu? Jangan dulu kemana-mana Bapak Ibu ya, door prize-nya ini sangat menarik nih. Door prize-nya mendapatkan. Dibuka dulu Pak, mic-nya Pak. Pak Saroji. Pak Saroji, ya. Sudah selesai yang tadi silakan, ya? Pak Saroji. Oh belum. Iya, saya udah bisa masuk. Tinggal bagaimana nanti caranya. Karena saya pakai HP bukan pakai laptop. Jadi kayaknya pakai HP udah berhasil juga ternyata. Lebih leluasa dengan laptop. Iya, saya sudah bisa masuk. Cuman tampilannya tidak seperti Bu Suci tadi karena di HP. Oke. Itu Pak. Ya,
Begini Pak, Mas Saroji, kalau misalkan untuk explore awal ya disarankan menggunakan laptop ya. Tapi kalau misalkan Bapak sudah terbiasa, seperti saya kemarin memandu 319 peserta dan 12 pasil, karena saya kan mobilenya ke sana sini, bisa menggunakan HP juga. Misalkan, oh pengaturan ini salah, ternyata materinya harusnya dibuka hari ini, ternyata belum, bisa itu. Atau mungkin pretestnya ternyata harusnya buka jam 7, saya seringnya jam 9, bisa itu ya. Bisa menggunakan HP juga sama lah intinya, karena memang support di Windows dan support juga di Android gitu. Pak Iwan mungkin terakhir Pak Iwan. Terima kasih. Pak Iwan masih ada? Pak Iwan. Pak sudah berhasil Pak. Oke, mungkin 4 menit lagi ya Pak Karim. Apa kita masuk ke sesi door prize mungkin ya udah mungkin kalau door prize ya saya akhiri dulu mungkin Bu Putri ya. Nanti saya akan kembalikan. Untuk lebih lanjutnya terkait dengan edukasi kita bisa explore sendiri kayaknya menurut kata Pak Karim bisa sampai subuh kalau kita Ya baik Bapak Ibu nih Bu Epi juga sudah berhasil ya, alhamdulillah ya, nanti tinggal explore sendirilah Bapak Ibu ya biasanya ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Memang ini kalau kita lanjutkan sampai dengan menghasilkan sebuah las ya, memang tidak cukup 32 JP ya, tapi paling tidak Bapak Ibu ya mengenal pada malam hari ini, dan nanti kedepannya mudah-mudahan terinspirasi dan mencoba mengembangkan sendiri ya. Paling tidak ketika Bapak dan Ibu ketemu LMS, oh ternyata LMS yang pernah saya paparkan, dan Bapak Ibu tertarik untuk mengembangkan khususnya untuk anak didik kita di sekolah ya tentunya ya, karena tujuan akhir dari apapun yang kita lakukan adalah untuk anak-anak kita di sekolah ya. Kita terus mengembangkan diri ya, belajar sepanjang hayat ya, tentunya untuk anak didik kita di sekolah pada khususnya dan umumnya untuk pendidikan kita di Indonesia ini ya. Jadikan semua aktivitas kita ini sebagai ladang amal baik ya, karena kita harus banyak-banyak bersyukur ya, kita diberikan aktivitas, diberikan kesibukan, diberikan pekerjaan di bidang pendidikan yang sangat memberikan peluang kepada kita untuk terus beribadah, karena meskipun kita sebagai profesi yang dibayar, tapi ketika kita ikhlas melakukan, insya Allah itu juga akan menjadi bekal kita nanti di akhirat ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu dari saya, mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, mohon dibukakan pintu maaf jika pada malam hari ini mungkin ekspektasi Bapak dan Ibu ya tidak sesuai ya. Tapi kalaupun misalkan ada hal-hal yang menarik dari saya ya mungkin inilah saya sampaikan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa termotivasi, bisa terus ya belajar, tidak berhenti sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, kepada tim kreatif ya, Pak Kapten dan juga para co-kapten yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Wabil khusus Putri ya, terima kasih nih, mohon maaf nih kelebihan waktunya ya, tapi ya mudah-mudahan penasaran Pak. Jadi ini ya motivasi bagi kita. Demikian dari saya, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karim, dan menarik sekali materi yang kita diskusikan di malam hari ini Bapak Ibu. Mungkin ya seperti yang tadi Pak Karim bilang, kalau untuk mengupas lebih lanjut nggak akan cukup 32 JP dan mungkin ya nggak lebih dari subuh mungkin ya. Jadi Bapak Ibu bisa eksplor kembali di saat luang waktunya, dan kita memang sebagai guru harus selalu berimprovisasi dan update tentang cara mengajar, termasuk LMS ini salah satu dari update upaya kita untuk mengimprovisasi pembelajaran supaya lebih bisa memberikan kemajuan untuk peserta didik kita. Sebenarnya LMS ini kalau saya juga pernah mengalami saat PPG Daljab tahun 2018 sebelum ada COVID itu, dan masih ini mungkin ya masih agak-agak kayak hal baru gitu, tapi setelah adanya COVID dan kesini-sininya mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa seperti itu. Dan
otomatis kita sebagai guru harus selalu mengupgrade kemampuan diri kita karena kita juga harus bisa membagikan nanti ke siswa-siswa kita. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di malam ini dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di sesi malam ini akan ada door prize Hari Merdeka ya. Dan siap-siap Bapak Ibu. Aduh, deg-degan nih. Deg-degan nih. Untuk hadiahnya akan tersedia pulsa sebesar 50.000 dan saya akan mengajukan satu buah pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaan tersebut di kolom chat. Jawaban tercepat dan terbenar ya Bapak Ibu nanti yang akan mendapatkan hadiahnya. Seperti itu. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Kalau sudah Standby siap, dibuka chatnya. ya, dibuka Di handphone kolom mungkin dibuka chatnya dulu. Siapkan dulu. tulis. Karena kesempatan hanya satu kali ya Bu Rastita. Iya, biar seru. Biar seru. Ya, sudah siap semua? Kolom chatnya dibuka. Bagi yang mau pakai HP juga bisa langsung siapkan. Oke, siap. Pertanyaannya hanya satu dan pasti insya Allah Bapak Ibu semua tahu jawabannya. Namun mungkin di sini kembali ke kecepatan tangan mungkin ya Bapak Ibu ya. Siap ya. Pertanyaannya, apa nama kegiatan GCE Banten yang dilakukan selama bulan Agustus ini? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat saja. Yang lengkap ya Bapak Ibu. Belum ada yang benar nih. Masih belum ini banget ya Bu Res ya, masih agak. Ya. Masih ada yang benar satu. Bentar. Sudah? Kalau cepet banget nih chatnya masuk. Kayaknya ada yang hampir mendekati. Tapi belum ya. Oh, sudah Bu Rastita sudah menemukan? Ada Ibu Fitri Indriani. Fitri Indriani, coba sebentar. Hore. Hore. Oke. Mana nih Bu Fitri ini? Ada Bun. Ada, ya nanti menghubungi saya ya. Ini ada nama. Silahkan untuk Ibu Fitri Indriani nanti bisa japri ke Ibu Rastita. Terima kasih Bunda. Untuk rekan-rekan yang lain Bapak Ibu, mungkin insya Allah di lain waktu kita adakan lagi ya Bu Rastita. Masih banyak, terutama nanti di akhir kita mau bagi-bagi sesuatu dan ada pengumuman juga sesuatu nih Bu Tri nanti. Oke. Ya, seperti itu. Selamat untuk Ibu Fitri. Semoga makin semangat untuk mengikuti Semarak GCE Banten. Dan tadi jawabannya adalah Semarak GCE Banten ya Bapak Ibu. Ini merupakan program kami dari GCE Banten selama bulan Agustus ini. Nah, semoga Bapak Ibu memiliki waktu untuk bisa join di kegiatan ini. Karena nanti di setiap kegiatan akan ada sertifikat dan akan bisa mendapatkan 32 JP ya Bu Ras ya, dengan syarat betul di 80% ya, 80%. Ya, 80%. Minimal 18 kali ya. Ya. Saya sudah 70% kayaknya nih. Wah, berarti 10%. 20% lagi, 30% lagi Bu, biar 100%. Ya. Ya, semangat ya. Ya Ilmunya yang 100% ya Bu Tri ya. Iya, betul. Keren pokoknya. Saya kurang 100% Bu. Insya Allah kita akan terus membersamai Bapak Ibu semua. Absen teman-teman, jangan lupa. Oh ya, presensi atau absen akan kami buka hanya sampai pukul 22 ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika terlewat setelah pukul 22, ya mohon maaf sekali karena memang sudah seperti itu. Jadi nanti setelah mengisi absen nanti Bapak Ibu akan
otomatis mendapatkan sertifikat. Udah komitmen ya Putri ya, konsekuensi ya. Ya, jadi kita tidak buka berlama-lama gitu. Dan untuk Bapak Ibu, kegiatan kita di Sabtu Minggu libur ya Bapak Ibu, dan kita kembali lagi di hari Senin. Nah, untuk Senin ini sama, diadakan malam 19.30 sampai 21. Akan menghadirkan narasumber Ibu Muryani dari SDN Kemuning dengan materinya Teknologi Digital Perpustakaan Kipin dalam Kemerdekaan Berliterasi melalui konten 400 bacaan koleksi komik menarik dan edukatif. Silakan Bapak Ibu luangkan waktu sejenak untuk ikut join di kegiatan kita nanti di hari Senin malam ya Bapak Ibu. Berarti terkait komik ya Bu? Ya, terkait dengan komik. Oke, siap. Keren materinya, terkait tentang teknologi digital. TOP dah, GCE Banten lah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kami melewati 21 menit dari jadwal ya, karena di jadwal sampai dengan pukul 21, sekarang sudah 21 lewat 21 menit. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mungkin sebelumnya kita bisa sesi foto. Silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu sejenak. Oke. Berikan senyum terbaiknya. Yuk. Sebentar ya. Oke. Buru kering ini, Bu. Udah. Buru kering ya, Pak. Sebentar, Pak. Satu lagi. Keren, ini masih bertahan. Ya, Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga apapun yang kita rencanakan ataupun apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Sampai jumpa Bapak Ibu di hari Senin malam. Semoga ilmunya juga walaupun ya hanya sekejap ya ini pertemuannya, bisa menambah rasa penasaran Bapak Ibu semua, dan kalau sudah penasaran biasanya pengen tahu lagi, ngulik lagi. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam membersamai Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Putri dan Pak Abdul. Rekamannya di stop dulu Putri. Siap Bu. Oke. Saya ya Putri dan Bu Ati. Kita